Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ibrahim, NIM 20060611097. Di sini saya akan menjelaskan program dari praktikum struktur data tentang simple sorting. Di sini ada soal yang pertama, yaitu sorting objek. Kita diminta untuk mengurutkan data dari objek mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Karena saya di sini mempunyai NIM ganjil, saya diminta untuk mengurutkannya menggunakan metode bubble sort dan insertion sort. Nah, sebelumnya metode bubble sort ini yaitu metode yang cara kerjanya yaitu dengan cara membandingkan, misalkan ada indeks ke 0 dengan indeks 1. Nah, dibandingkan antara kedua indeks tersebut. Nah, misalkan indeks ke 0 lebih besar dari indeks ke 1, maka nilainya akan ditukar. Jadi nilai ke indeks ke 0 diisi nilai yang ada pada indeks 1 dan indeks 1 diisi oleh nilai yang ada pada indeks ke 0. Nah, selanjutnya dibandingkan lagi antara indeks ke 1 dengan indeks kedua dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai data terurut. Sedangkan untuk insertion sort, dia itu dimulai dari indeks ke 1, jadi misalkan ada A, B, C. Nah, indeks 1 kan B. Jadi dia ditarik dulu, jadi kan kosong. Nah, dibandingkan dengan indeks sebelumnya yaitu A. Apakah B itu lebih kecil dari A? Nah, jika iya, A akan digeser ke nilai pada A digeser posisi indeks B, sedangkan nilai indeks B digeser ke indeks A. Nah, kemudian dicari lagi nilai yang kecil, misalkan kan B, C, D. Nah, D ini lebih kecil, maka ditarik, kemudian dibandingkan ke indeks sebelumnya, yaitu indeks C dan B. Nah, apabila D ini lebih kecil dari C dan B, maka C dan B bergeser ke kanan, kemudian nilai pada indeks D ini menepati indeks kedua. Nah, begitu dilakukan seterusnya sampai data terurut. Untuk programnya, untuk bubble sort itu seperti ini, sama dengan di modul, saya hanya memodifikasinya, yaitu pada bagian perbandingan, di mana yang awalnya array indeks KI, saya ganti menjadi mahasiswa indeks KI dengan menambahkan atau memanggil metode getNim untuk mendapatkan NIM mahasiswa. Kemudian di sini keadaannya yaitu ketika jika mahasiswa indeks KI dengan mahasiswa dengan NIM indeks KI lebih besar dari NIM mahasiswa indeks KI plus 1, kemudian kita panggil metode swap untuk mengirimkan nilai indeks KI dan indeks KI plus 1. Nah, kemudian di sini kita bikin metode swapnya. Jika sebelumnya ini temporary bertipe data integer, maka diganti dengan objek mahasiswa. Kemudian diisi nilainya menjadi diberi value yaitu mahasiswa indeks 1. Nah, di sini dimasukkan untuk menukar nilai ya. Jadi mahasiswa indeks 1 diisi dengan value mahasiswa indeks 2, mahasiswa indeks 2 diisi dengan nilai pada yang tersimpan pada temporary. Nah, selanjutnya yaitu insertion sort. Nah, jadi insert kan dimulai dari indeks 1. Jadi untuk perulangannya yaitu core in dimulai dari 1, kemudian core in kurang dari elemen, kemudian increment. Nah, kemudian objek
Kemudian mahasiswa temporary diberi value yaitu mahasiswa dengan indeks green. Kemudian dilakukan perulangan di mana I lebih dari 0 dan mahasiswa dengan indeks I-1, maksudnya I lebih dari 0 dan ini mahasiswa indeks I-1 lebih dari sama dengan temporary NIM, maka mahasiswa indeks I memiliki diberi value mahasiswa indeks I-1. Sedangkan untuk run-nya ini saya komen dulu. Untuk run-nya seperti ini untuk nomor 1. Kemudian menuju ke nomor 2, diminta nomor 2 lexicographical comparison, yaitu diminta untuk mengurutkan data objek mahasiswa berdasarkan urutan nama. Di sini kita diminta untuk menggunakan metode compare to, karena metode compare to ini fungsinya yaitu mengurutkan data berdasarkan nama. Ada variasi dari metode compare ini ya. Jadi ada metode compare to, yaitu mengurutkan berdasarkan abjad nama, tapi dia mempedulikan besar kecilnya huruf. Sedangkan compare to ignore case, dia tidak mempedulikan besar kecilnya huruf. Oleh karena itu kita memakai metode compare to ignore case. Karena saya NIM ganjil, saya diminta untuk menggunakan metode selection sort by name. Nah, jadi kita pakai saja seperti di modul untuk selection sort, kemudian saya modifikasi di sini sama seperti di bubble sort yang arraynya diganti mahasiswa, kemudian panggil metode getName. Oh maaf, yang ini itu modifikasi perbandingan, yaitu mahasiswa dengan indeks ini mahasiswa indeks KI dibandingkan dengan NIM mahasiswa paling kecil. Nah, di sini untuk mengurutkan dari A ke Z secara berurutan dari A ke Z, maka diperlukan operasi yaitu kurang dari 0. Kemudian di sini diberikan kurang dari 0. Kemudian dipanggil metode swap yang mengirimkan nilai awal dan min. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke outputnya. Nah, ini data sebelum diurutkan. Kemudian by name sesuai urutan NIM-nya. Sedangkan untuk by name sesuai urutan abjad dari nama. Nah, bisa apabila diurutkan dari Z ke A, yaitu dengan menggunakan operasi yang lebih dari 0. Seperti
Hmm. Nah, ini nah, ini kan dari Z ke A. Jadi A, nama dengan abjad A akan berada di akhir. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.